Pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat hotspot menggunakan kombinasi antara Mikrotik RB750 yang dimana di dalamnya tidak ada fasilitas wifi atau hotspotnya, dan sebuah akses point yang harganya cukup murah, yakni tenda wireless router N300. Jadi nanti selamat belajar. Untuk mereset alat-alat ini, Mikrotik dan access point, jadi nanti ada tombol resetnya di bagian belakang. Kalau access pointnya ada tombol reset di sini, jadi ini kita tekan selama beberapa detik sampai indikator lampunya menyala semuanya lalu padam. Nah, sudah nyala padam, baru kita lepas. Tombol resetnya di sini ya. Setelah itu kita reset Mikrotiknya ya. Cara meresetnya, tombol reset Mikrotik untuk hard reset ada di bagian belakang di sini. Jadi ini kita lepas dulu, kemudian kita tekan pakai peniti atau sesuatu yang tumpul, kita tekan tombol resetnya, baru kita sambung kabel powernya ya. Selama beberapa detik ya, sampai akhirnya lampu indikatornya di sini padam semua, terus menyala. Port Ether 1 ke internet, Ether 2 ke komputer atau laptop digunakan untuk setting, port Ether 3 nya ke access point untuk hotspot. Jadi access pointnya ini pakai tenda ya. Sekarang tinggal kita setting. Jadi yang pertama di setting dalam hal ini access pointnya terlebih dahulu, kita cuma merubah nama hotspotnya, SSID nya, membuat nama SSID baru sesuai dengan yang kita kehendaki, kemudian baru kita setting di Mikrotiknya. Jadi keduanya sebelumnya di reset terlebih dahulu ya, kalau seandainya pernah di set sebelumnya. Baik, sekarang kita lanjut ke setting bagian dalamnya, softwarenya. Setelah access point tenda kita reset, sekarang kita akan merubah nama hotspot dari access point tenda N300. Sini kalau kita menggunakan komputer, kita harus menghubungkan komputer dengan salah satu portnya yang ada di sini. Port 1 atau lainnya. Kemudian itu kalau menggunakan komputer. Kalau menggunakan smartphone, kita tinggal cek di sini nomor routernya ya, sesuai dengan ada yang kode yang muncul di layar smartphone ya. Kalau kita set menggunakan smartphone seperti ini ya. Kita cek apa nama hotspotnya muncul atau tidak. Nah, ini dia nama hotspotnya, tenda 6A2AD9CB. Kita connect ke sini, kemudian setelah tersambung kita masuk ke Chrome ya, masuk ke Google Chrome, kita ketik IP dari router tenda 192.801. Kita masuk ke sini ya, kita biarkan PPOE, kemudian
Ini kita ganti namanya, misalnya Siantara. Kalau kita oke ya. Oh, ini dinamik ya, dinamik, kemudian ini Siantara. Oke. Udah selesai. Sekarang nama hotspotnya sudah berubah dengan nama Siantara, bukan tenda sekian-sekian lagi ya. Selanjutnya kita akan setting hotspot di Mikrotik. Lalu nanti kita hubungkan ini ke setelah kita set access point-nya, sekarang kita hubungkan port 1 access point-nya ke Mikrotik, bisa di port 3 ya. Jadi nanti setting hotspotnya di port 3, di ether 3 ini ke ether 2, ini ke sumber internet. Jadi sekarang kita akan melakukan konfigurasi di Mikrotiknya ya. Kita jalankan Winbox. Kita cek settingan IP-nya di komputer. Oh, ini di enable dulu. Kalau seandainya hard reset Mikrotik tidak berhasil, kita bisa menggunakan reset manual ya, melalui softwarenya. Ini sudah disetting sebelumnya tanpa password. Kita harus ngaktifkan legacy mode-nya tadi. Baik, sekarang kita sudah masuk ke konfigurasinya. Kita reset terlebih dahulu, klik sistem, kemudian reset configuration. Ini kalau Mikrotiknya sudah direset sebelumnya ya. Kalau misalnya masih fresh, belum pernah disetting, bisa langsung ke konfigurasi. Setelah reset nanti Winbox-nya akan logout dan login kembali seperti ini. Kita tunggu beberapa detik sampai Mikrotiknya terdeteksi kembali di Winbox ya. Nah, ini sudah kedetek. Kita klik kemudian connect kembali. Nah, kita sudah masuk ke Mikrotiknya, kemudian kita pilih remove configuration, menghapus semua konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sini akan keluar lagi, logout lagi dari Winbox, kemudian login kembali. IP-nya akan berubah ya, dari 881 ke 00 ya. Nah, seperti ini. Kita klik connect.
Ini mikrotiknya belum di password konfigurasinya. Jadi kalau kita mau password di sistem, kemudian pilih password, kalau passwordnya kosong, password barunya misalnya testing 81, change. Kemudian selanjutnya ya kita cek di interface. Jadi Ether 1 ini terhubung ke internet, Ether 2 terhubung ke komputer yang kita pakai untuk setting, dan Ether 3 ini terhubung ke access point tenda tadi ya. Jadi nanti dia akan kita set di Ether 3 ini sebagai port hotspotnya. Kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan mikrotik terlebih dahulu ke jaringan internet. Kita klik IP DHCP client, kemudian klik plus, kemudian interface-nya Ether 1 ya sudah betul, kemudian klik play, oke ya. Kemudian ini masih abu, jadi kita enable, belum di enable, kita enable statusnya sampai bound, berarti ini sudah terhubung ke internet. Untuk mengujinya klik menu new terminal, loginnya login variant correct username admin, passwordnya testing 81. Sudah, sekarang kita coba ping Google ya untuk mengecek koneksi mikrotik dengan jaringan internet melalui port 1 mikrotiknya. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah connect. Selanjutnya kita set IP ya, IP address pertama untuk Ether 2 jaringan lokalnya 10 10 10 1 misalnya ya, 28. Klik play, oke. Kemudian selanjutnya kita set IP untuk Ether 3 untuk hotspotnya misalnya 21 21 21 1, jumlah kliennya 250-an sekian, jadi subnetnya diatur 24. Klik apply, kemudian oke. Setelah itu sekarang kita set IP untuk klien di Ether DHCP server, IP DHCP server, DHCP setup di interface Ether 2, klik next, next, next. Ini rank IP di jaringan lokal area network pakai kabelnya di Ether 2 10 10 10 2 sampai 10 14. Klik next, DNS nya next, oke. Kalau hotspotnya nanti kita setting di IP hotspot ya, di sini ya, IP hotspot. Kemudian kita klik server, pilih hotspot setup, kita pakai port Ether 3 mikrotik, klik next, 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 biarkan saja default. DNS name nya misalnya www.siantara.com, klik next, kita kasih password login adminnya testing 81 misalnya untuk user hotspot admin, untuk user admin, oke. Lalu setelah itu kita set DNS, pilih allow remote request, ini biarkan default seperti ini, apply, oke. Kemudian selanjutnya firewallnya pilih NAT, kemudian plus, kemudian general, pilih source NAT, kemudian out interface nya Ether 1 port yang terhubung ke jaringan internet, kemudian actionnya masquerade, klik play, kemudian oke ya. Kemudian selanjutnya setelah itu kita ke
sini ya, untuk mengaktifkan radiusnya ya. Jadi untuk membuat voucher hotspot, usernya kita buat lewat sini ya. Pada submenu login kita klik titik cap, kemudian di sini dinonaktifkan saja. Jadi nanti setiap mau login ke hotspot, kliennya harus memasukkan username dan passwordnya. Kalau seandainya mau diaktifkan kokinya, maka dia bisa langsung login tanpa harus login ulang memasukkan username dan password. Bisa diaktifkan dua-duanya. Kemudian radiusnya kita aktifkan, use radius ini juga diaktifkan, lalu klik play, kemudian oke. Selanjutnya di sub menu radius ini kita aktifkan juga incomingnya, kita pilih as ya, kita aktifkan radiusnya, kita buat radius baru, generalnya hotspot, kemudian kita di addressnya 127.0.0.1 karena kita menggunakan internal dari Mikrotik sendiri untuk servernya di sini ya. Kemudian secretnya bisa bebas 81, kemudian klik ke play, lalu oke. Lalu kita klik di sini, kemudian pilih incoming, ininya diaktifkan. Ini port untuk akses user loginnya, kemudian klik ke play, lalu oke ya. Jadi radiusnya sudah kita aktifkan. Selanjutnya kita akan membuat user untuk hotspotnya di menggunakan user manager. Nah, kalau seandainya user manajernya belum aktif, kita bisa download dan aktifkan. Kita coba dulu di browser ya. User manajernya kita akses lewat browser. Sini saya gunakan browser Google Chrome. Lupa passwordnya. Kalau seandainya ketika user manager diakses di Google Chrome ternyata error tidak berhasil, maka kita mungkin aplikasi untuk setting user manager di Mikrotiknya belum disediakan ya. Jadi kalau seandainya belum disediakan, kita harus download ke Mikrotiknya, dan untuk mengecek versinya kita lewat sistem, kemudian ke research di sini ya, versinya 6.18. jadi nanti kita download SBE versi 6.18. setelah itu nanti filenya diekstrak, kemudian kita pindahkan ke sini ya, ke sini. Kemudian kalau seandainya sudah dipindahkan, kita bisa cek di sistem package apakah user manajernya aktif atau tidak. Itu kalau user manajernya tidak bisa diakses ya. Kalau bisa diakses, tinggal langsung diakses ya. Misalnya di sini IP-nya tadi IP yang di port 2.10.10.1, kita klik, kemudian garing userman, klik enter. Nah, ini kan tidak bisa diakses ya. Sekarang kita cari di internet.
sesuai dengan versinya tadi ya, 750 MIP SBE 618. Nah, ini dia paketnya. Proses pengunduhan sedang berlangsung. Kalau sudah selesai, tinggal kita buka, kemudian kita ekstrak. Kita ekstrak ya, langsung di sini ya, tidak perlu kita pindahkan file hasil downloadnya ke folder lain. Nah, ini dia, kemudian kita buka folder hasil ekstraknya, kemudian kita pilih user manager ini ya, user manager .npk. Jadi kita buka winbox, kemudian nanti di file seperti ini. Nah, kita geser bukan, mana ada foldernya tadi, sini ya. Ini kita klik and drag, geser ke sini ya. Setelah kita copy paste user manage npk nya, filenya sekarang kita report dulu. Kalau kita nanti cek di sistem package, kalau sudah muncul user managernya, berarti hasil instalasi user manager di MikroTik seri ini berhasil ya. Saat proses reboot terjadi, nanti winbox-nya akan logout dan kita login kembali ya. Nah, kita cek sistem package. Ternyata user manager-nya belum muncul. Ini bisa kita update juga versi ininya, tapi sebentar dulu. Ya, filesnya sudah ya. Bentar, kita geser dulu posisinya. Di sini kita, di sini user manager belum muncul ya. Sekarang kita coba reboot ulang ya. Sistem reboot. Nah, sini sudah muncul. Sekarang kita coba akses lewat Google Chrome.
Nah, sudah bisa masuk ke user manager. Sekarang kita masukkan password login. User loginnya admin, password loginnya kosong ya. Ini dalam kondisi default. Kita sudah masuk. Sekarang kita buat yang pertama. Jadi tampilan flashnya seperti ini ya. Usernya kosong, profilnya juga kosong, limitationnya juga kosong. Jadi sekarang, oh ya, sebelum kita masuk ke ini, kita setting dulu ininya, apa namanya, customernya ya. Kita ubah password username-nya. Jadi nanti kita, nah, loginnya biarkan saja admin, usernya, passwordnya kita rubah supaya tidak sembarang orang bisa masuk ke sini. Kemudian save ya. Lalu setelah itu kita ke menu router, kemudian kita add, pilih new, lalu kita kasih di sini nama router, misalnya voucher 1. IP addressnya sesuaikan dengan yang di radius tadi, 127.0.0.1. share secretnya sama kayak di radius tadi, testing 81. Ini eventnya, lognya, history. Kemudian di radiusnya UCA, kemudian cek portnya di sini, di radius incomingnya 3799. Kita masukkan di sini 3799. Ini biarkan default saja tuh. Kemudian kalau misalnya ingin diubah, silakan uji coba sendiri ya. Kemudian klik add. Kita sudah buat satu koneksi untuk user manager ke radius dari Mikrotik dengan nama voucher 1. Kemudian selanjutnya kita membuat profile. Di sini kita bisa menentukan jenis vouchernya, apakah voucher zaman, harian, mingguan, atau bulanan. Pertama kita buat untuk limitationnya, klik add, pilih new, kita ketik di sini misalnya zaman voucher untuk jam ya. Ini misalnya uptime-nya kita tentukan berapa jam, misalnya 2 jam tuh H, kalau sahur H, kalau D hari D ya. Kemudian kita klik add. Kemudian di sini ada rate limit. Rate limit ini menentukan kecepatan aksesnya ya. Misalnya kita set 512K, transmisinya 512K. Kalau di sini kita menentukan batasan ya, batasan download, upload, dan transfernya dalam 2 jam. Misalnya kita hanya mau menentukan kita hanya memiliki batasan kuota ya sekitar 8 GB. Kemudian kita mau share dengan cara seperti ini. Masing-masing klien yang terhubung ke hotspot mendapatkan space paket data sekitar 500 Mbps. Jadi 8 GB dibagi 16, untuk 16 klien berarti masing-masing dapat 500 Mbps. Jadi setelah sampai dengan batas maksimal limitnya itu, maka dia tidak bisa lagi mengakses internet. Ini fungsi limitnya ya, di download, upload, dan transfernya. Kalau rate limitnya untuk menentukan batas kecepatannya. Jadi bisa kita kombinasikan keduanya ya. Misalnya kita menentukan jumlah maksimal akses internetnya, kemudian setelah mencapai maksimal itu kita bisa tentukan berapa kecepatan aksesnya. Kita add. Selanjutnya kita membuat usernya. Kita klik
user, kemudian pilih add, pilih batch untuk user lebih dari satu, misalnya jumlah usernya 3, username prefix misalnya jam, panjangnya cukup 3 saja, passwordnya sama as usernya, kemudian profilnya kita pakai zaman, klik add. Kita pakai zaman, sip. Ini kenapa begini ya? Ini seharusnya zaman. Tambah aktif. Sip. Zaman aktif, sip. Ini ganti aktifkan zaman. Terus yang ini sudah, selanjutnya tinggal kita cetak. Jadi kita checklist semua, kemudian kita generate, pilih voucher, generate. Tampilan vouchernya akan seperti ini, tinggal kita potong-potong, kita bagi ke customer ya. Sekarang kita akan coba menggunakan salah satu voucher, misalnya zaman ya, jam BR8. Kita disconnect dulu kabelnya, kemudian kita coba connect menggunakan hotspot yang sudah kita buat. Ini ya tadi ya, lewat access point. Kita coba connect. Kita coba pakai salah satu user yang sudah kita buat, yakni jam BR8. Jam BR8. Kita klik OK. Kita sudah berhasil login. Klik never di sini, kita coba akses. Misalnya cari informasi kata tes. Untuk memastikan apakah voucher kita sesuai dengan profil yang kita buat, di sini profilnya kita set 2 jaman. Kita harus mencobanya setelah login pertama ya. Jadi internetnya aktif di login pertama sampai 2 jam ke depan. Lewat dari 2 jam ke depan berarti dia tidak bisa connect lagi ya, karena sudah dibatasi oleh waktu yang kita buat di uptime-nya tadi di profile voucher internet zaman. Demikian cara setting hotspot menggunakan kombinasi MikroTik dan access point. Cara ini untuk MikroTik yang tidak memiliki fasilitas hotspot di dalam perangkatnya ya. Semoga berguna dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.